podcast paling chill dan paling seru. Hari ini spesial banget nih, kita bakal kedatangan tamu yang paling kece, yaitu Kenang Kota Semarang. Halo. Halo Kak. Semuanya. Hai. Aku boleh duduk ya? Boleh, silahkan Kak. Oke. Hari ini kita nggak cuma bahas yang glamor-glamor doang nih. Oke, siap. Tapi kita sesuai dengan temanya nih Kak. Sesuai dengan tema kita ada unseen struggle. Jadi kita di sini bakal ngulik hal-hal yang nggak kelihatan di sosial media. Hal-hal di balik layar ya? Iya, Oke. di balik perjuangan kakak. Di balik perjuangan, cakep-cakep tuh. Oke, mulai dari perjalanan hidup, manis pahitnya dunia, sampai orang lain tuh nggak bakal ngeh ternyata kakak ngelewatin itu. Oh, siap. So guys, siap-siap buat dengerin cerita-cerita paling seru dan pastinya inspiratif banget nih. Let's go Promai! Tapi sebelum kita masuk ke cerita-cerita yang struggle dan juga unseen banget nih, kita beri kesempatan dulu buat narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih ya Rin atas kesempatan yang telah diberikan. Oke. Dan halo Sobat Promais di rumah. Perkenalkan, saya Sevaldo Bargi Putra dan biasa dipanggil Kenang Sevaldo. Saya merupakan juara 1 dari Kenang Kota Semarang atau dalam ajang pemilihan Denok Kenang Kota Semarang. Bagi teman-teman Promais yang belum tahu, Denok Kenang Kota Semarang adalah duta pariwisata dan budaya dari Kota Semarang itu sendiri. Gitu nih ya Rin. Oke, ditepuk tangan dulu dong. Oke nih Kak, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, Oke. ke pembahasan awal nih, aku boleh tahu nggak, ceritain sedikit dong, lebih dalam lagi nih tentang Kenang itu apa? Oke, lebih dalam ya. Iya. Kita explore ya. Iya, kita explore dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Boleh. Jadi apa itu Denok dan apa itu Kenang Kota Semarang? Mungkin kita berangkat dari situ dulu ya, Yarin ya. Oke. Denok atau Kenang Kota Semarang itu adalah sebuah sebutan. Denok sendiri itu untuk perempuan yang belum menikah di Kota Semarang. Jadi Yarin nih, kalau di Kota Semarang disebut Denok Yarin. Gitu. Begitu pula dengan Kenang. Kalau Kenang sendiri itu adalah sebutan untuk anak laki-laki yang belum menikah. Kenang Kota Semarang, mungkin Kenang Adi, Kenang Muhammad dan lain-lain gitu. Jadi Denok untuk perempuan dan Kenang untuk laki-laki. Jadi kalau bisa dilihat di selempang saya ini adalah Kenang Kota Semarang gitu. Wah. Nah, di Kota Semarang dengan Denok dan Kenang itu diangkat menjadi sebuah ajang pemilihan duta pariwisata. Namanya ajang pemilihan Denok Kenang Kota Semarang. Mungkin buat teman-teman Promais di rumah ya pasti familiar lah dengan namanya Abang None Jakarta. Nah, Abang None Jakarta itu untuk duta wisata Jakarta sendiri. Dan kalau di Kota Semarang itu ada namanya Denok Kenang Kota Semarang. Nah, itu menjadi representasi dari anak-anak muda di Kota Semarang yang sadar akan potensi budaya, pariwisata, dan lain-lain. Nah, itu nantinya kita akan bekerja selama 1 tahun penuh di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang itu sendiri. Wah, Gitu ya, Rin. keren banget ya Kak, bisa sampai di titik ini, bener-bener luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Oke. Kak. Apa sih pemikiran pertama kakak kok bisa ya kakak itu terjun ke dunia ini, terjun ke dunia Denok Kenang ini ya. Denok Kenang. Terus habis itu kok kakak itu bisa ngerasa kayaknya seru banget nih. Oke, awal mula kenapa saya mengikuti gitu ya Denok Iya, Kenang Kota mengikuti. Semarang. Sebenarnya sejak saya kecil gitu ya teman-teman Promais yang ada di rumah, saya itu sudah familiar dengan Denok Kenang Kota Semarang. Teman-teman kalau misalnya nih datang ke eventnya pariwisata Kota Semarang, misalnya Semarang Naik Karnival atau Dugderan gitu ya, pasti ada sosok Denok Kenang Kota Semarang di situ. Dan saya sudah familiar dengan Denok Kenang Kota Semarang sejak saya kecil. Tapi saya belum punya intention atau keinginan untuk join Denok Kenang Kota Semarang. Nah, keinginan tersebut tumbuh atau timbul ketika pada saat itu saya di dunia perkuliahan, kebetulan kakak tingkat saya juga ada yang menjadi Denok Kenang Kota Semarang. Wah. Nah, pada saat itu saya punya kesempatan untuk MC bersama dengan beliau gitu ya. Dan beliau bilang nyeletuk gini, "Kelihatannya kamu cocok deh ikut Denok Kenang Kota Semarang." Tapi pada saat itu saya kayak apaan sih gitu kan? Masih kayak denial Danin. Nah, Oke. pada saat itu ketika saya naik tingkat ke tingkat 3 kalau nggak salah, pada saat itu saya bertemu lagi dengan kakak tingkat yang lain dan juga menjadi bagian dari Denok Kenang, mengatakan hal yang sama. Di titik itu saya mulai kayak merenung,
sebenarnya apa sih Danau Kenang Kota Semarang? Apakah ini cocok dengan diri saya sendiri? Dan ketika saya research apa saja yang harus saya persiapkan dan lain sebagainya, saya memutuskan untuk mengikuti Danau Kenang Kota Semarang sembari untuk mengisi waktu luang aja pada saat itu. Saya nggak punya bayangan untuk menangkan, at least masuk ke dalam top 6, tapi nothing to lose, join untuk ya at least kita punya jawaban atas sesuatu hal yang kita wondering selama ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti, alhamdulillah di audisi tahap 1, tahap 2 lolos, dan di tahap terakhir untuk diumumkan menjadi finalis, sampai di grand final, dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara 1 Kenang Kota Semarang. Seperti itu sih Yarin. Wah, jadi perjalanan yang nggak tentu aja nggak singkat ya Kak. Tidak singkat. Banyak banget lika-likunya sampai meragukan diri sendiri nih. Pastinya, karena underestimate itu dan overthinking adalah masalah yang dialami oleh Gen Z nggak sih? Iya Betul nggak sih? banget. Pasti Yarin di rumah juga pernah overthinking dong. Itu tiap malam. Tiap malam ya. Sama. Gitu sih. Oke, jadi pastinya kan di balik layar itu semua tuh banyak yang kayak orang-orang tuh ngelihatnya glamor banget nih. Glamor, Yang betul. glamor-glamor doang yang Iya, dilihat. betul, betul. Ribetnya pasti nggak dilihat dong. Betul, Coba betul. dong Kakak ceritain ke teman-teman Promain ini, apa aja sih ribetnya menjadi duta Kenang Kota Kenang Semarang. Kota Semarang, duta wisata ya. Mungkin aku sedikit relate nih dengan apa pertanyaan dari Yarin. Mungkin teman-teman semuanya melihat bahwa Danau Kenang Kota Semarang, duta pariwisata glamorous life gitu ya. Oke. Kita diantar pakai mobil, dipayungin gitu ya, dijagain gitu ya. Wah, berbaris-baris gitu ya. Berbaris-baris, diajak foto gitu ya, jadi artis Iya. dadakan ya. Wah. Cuman teman-teman perlu digarisbawahin bahwa tidak ada sesuatu hal yang akan selalu indah gitu ya. Danau Kenang Kota Semarang juga pastinya punya tanggung jawab yang apakah dibilang berat? Berat. Karena apa? Karena kita jadi wajahnya anak-anak muda Kota Semarang. Pastinya dari ekspektasi publik gitu kan, ekspektasi teman-teman yang tidak tahu kehidupan Danau Kenang itu seperti apa, pastinya akan mengira bahwa kita hanya duduk santai dan dikasih makanan dan glamorous life itu. Cuman di balik layarnya kita harus memberikan impact kepada sesama. Ya, kita bukan hanya datang ke suatu acara menjadi wajah anak muda dan pulang selesai nerima gaji misalnya. Tidak, kita harus memberikan impact dalam bidang pariwisata dan juga budaya. Susahnya itu mengumpulkan orang-orang, meyakinkan orang-orang, target kita bahwa kita sebagai anak muda itu bisa untuk memberikan impact yang luar biasa, khususnya dalam bidang pariwisata dan juga budaya. Pernah nggak sih Yarin pernah di underestimate sama orang? Pernah Pernah, banget karena pastinya. Yarin masih umur segini, apa bisa sih, gitu kan? Apa bisa sih melakukan hal-hal hebat seperti itu? Nah, pasti underestimate itu ada banget kan Yarin? Ada banget pasti. Ada banget. Nah, itu juga yang kita hadapi sebagai Danau Kenang Kota Semarang. Walaupun kita pakai selempang, walaupun kita sudah mendapatkan title ini, keraguan dari orang-orang yang akan bekerja sama-sama kita atau bahkan belum bekerja sama-sama kita, itu adalah sebuah struggle yang saya hadapi dan teman-teman Danau Kenang lain juga hadapi selama mengemban sebagai Danau Kenang Kota Semarang. Jadi impact itu bisa kita hasilkan ketika kita bisa meyakinkan mereka, dan keyakinan orang tersebut salah satu hal yang menjadi struggle kita sebagai Danau Kenang Kota Semarang. Gitu sih Yarin. Oh, jadi kayak keyakinan dari orang-orang itu Betul. yang bisa gimana ya, kayak wah ini kayaknya susah banget nih Susah buat gitu ya, manusia. ragu gitu ya untuk memilih kita sebagai Danau Kenang Kota Semarang. Gitu sih Kak. Oke, jadi yang tampaknya di luar kayak glamor-glamor doang, pasti di dalam banyak lika-liku dan juga Banyak struggle-nya. lika-likunya ya. Banyak struggle-nya lah ya. Iya, dan apa sih Kak yang Kakak ceritain, biasanya orang-orang kan nggak pada percaya nih Iya. kalau Kakak ngalamin struggle itu nih. Apa sih yang paling bikin orang itu kaget, kok Kakak bisa nih lewatin struggle itu? Ada nggak? Pastinya ada banget ya, especially teman-teman dekat saya Iya. yang melihat bahwa Sevaldo yang dulu nih sekarang nih bisa duduk bersama teman-teman dari UKM Promise misalnya gitu ya. Oh. Karena tidak pernah terpikirkan bagi saya untuk dapat menjadi seorang public figure atau menjadi seorang duta wisata gitu ya. Dan ketika saya menjadi duta wisata, alhamdulillahnya saya difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan juga teman-teman saya dari angkatan 2025 untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, contohnya adalah salah satu program kerja kami, yaitu namanya Tembang. Nah, Temu Bareng Danau Kenang Kota Semarang. Wah. Nah, sebuah singkatan. Nah, Tembang itu kita bekerja sama dengan Gerobak Histeria, salah satu pelaku seni dan juga budaya juga, untuk kita menyelenggarakan sebuah pertunjukan seni dan budaya di Kota Lama pada saat itu. Di Kota Lama. Di Kota Lama. Dan pada saat itu alhamdulillahnya rame dan luar biasa antusias dari warga Kota Semarang yang datang ke Kota Lama, dan sampai kita diliput oleh salah satu TV nasional dari Indonesia, dari
TVRI pada saat itu. Datang untuk meliput kami dan juga meliput kegiatan dari Tembang itu sendiri. Bahkan tidak hanya dari teman saya, senior-senior saya pun memberikan tanggapan. Mereka bilang seperti ini, kok bisa sih kamu bisa mendatangkan TVRI bisa diliput seperti ini? Karena sebelumnya memang belum ada event dari Denok Kenang yang bisa alhamdulillahnya sukses seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa dibilang menjadi sebuah berkah dan juga berkat bagi kami Denok Kenang Kota Semarang, dan membuat teman-teman yang sebelumnya mengira bahwa kami hanya sebagai seorang duta, tapi kami juga bisa memberikan impact dan menyelenggarakan event yang sungguh luar biasa seperti itu. Wah, Gitu sih Yarin. gitu keren banget sih Kak. Alhamdulillahnya seperti itu, dan Alhamdulillah. banyak sekali pihak yang mendukung kita memang gitu sih. Jadi dukungan-dukungan dari pihak-pihak itu juga sangat penting banget ya Sangat Kak. penting, sangat penting. Sangat penting ya, apalagi dukungan dari orang tua, Dukungan dari orang teman-teman tua. dekat itu juga Betul. berpengaruh banget nih ya Kak. Berpengaruh sekali. Oke, pernah nggak sih Kakak itu berada di titik paling rendah yang Kakak kayak sudahlah capek banget, break aja ini kali ya, udah nggak siap buat ngelanjutin. Tapi di Oh, situ Kakak punya sisi penyemangatnya nih, yang bikin Kakak itu bangkit lagi. Boleh nggak ceritain ke Oke. teman-teman Promain? oke, mungkin the lowest point gitu ya, Iya. kalau bisa kata. Sebagai Denok Kenang Kota Semarang nih. Iya, sebagai Sebagai Denok Denok Kenang. Kenang. Oke, mungkin the lowest point adalah pasti ketika kita menjabat, kita agak ada titik jenuh, ada titik dimana kita ada di titik terendah gitu ya. Nah, pastinya akan ada suatu hal yang nge-distract kita selama kepengurusan. Gitu ya. Saya juga tergabung sebagai salah satu bagian dari komunitas Denok Kenang Kota Semarang. Ketika kita punya kesibukan masing-masing misalnya, kita ingin menyelenggarakan sebuah event, yang paling susah adalah mengumpulkan orang-orangnya itu. Ya nggak sih, kalau kita berorganisasi, punya kesibukan masing-masing, mengumpulkan orangnya itu pasti susah. Susah banget sih Susah Kak. banget. Kita ngoyak-ngoyai ya kalau dalam bahasa Jawa, untuk Iya. teman-teman untuk ayo kita rapat, ayo kita menyelenggarakan event ini A, B, C, D gitu ya. Nah itu ketika mungkin respon yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, nah itu membuat saya kok seperti ini ya. Apakah ada yang salah dengan diri saya? Apakah ada yang salah dengan cara berkomunikasi saya dan lain-lain. Dan itu menjadi salah satu titik jenuh ketika saya menjadi Denok Kenang Kota Semarang, bahwa kadangkala kehidupan atau sebuah perjalanan menjadi Denok Kenang Kota Semarang itu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau ekspektasikan. Salah satunya dalam berorganisasi itu. Jadi salah satu lowest point saya adalah ketika saya tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan apa yang saya inginkan nih. Dan itu membuat saya mempertanyakan kualitas diri saya sendiri. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga dari Denok Kenang Kota Semarang itu komunikatif juga. Misalnya mereka ada kesibukan, saya oyak-oyak juga, mereka memberikan feedback yang bagus. Jadi walaupun saya merasa jenuh, walaupun saya merasa at the lowest point of my life selama di Denok Kenang Kota Semarang, tetapi ada pihak-pihak, teman-teman dekat saya yang juga mendukung saya untuk nggak apa-apa, saya akan bantu. Karena di Denok Kenang Kota Semarang sendiri kita juga saling membantu satu sama lain gitu sih, Yarin. Oke, keren banget sih. Solidaritasnya keren banget di Kota Denok Kenang itu ya. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman yang ikut Denok Kenang boleh ya. Apalagi teman-teman yang ikut UKM Promise ya. Wah. Promosi nih saya nih. Boleh ya? Boleh ya, kita banget. promosiin UKM Promise nih, boleh. Ini kapan dibukanya nih Kak? Kalau Denok Kenang Kota Semarang sendiri, karena kita menjadi salah satu eventnya Kota Semarang, dan kita biasanya grand finalnya itu di bulan Mei 2026. Dan kita akan buka pendaftaran sebentar lagi nih di bulan Desember insya Allah. Gitu. Wah, ayo teman-teman Promain bagi yang mau ikut Betul, silahkan banget bagi yang nih. mau ikut. Yarin kalau mau ikut, mau wakil UKM Promise juga boleh. Ya, nanti dapat rekomendasi gitu ya. Dapat rekomendasi khusus nih ya Kak. Betul, betul, betul. Oke, gimana sih caranya Kakak buat ngehandle overthinkingnya Kakak tiap hari nih? Gimana cara handle overthinking setiap hari? Tidur. Tidak bercanda ya. Oke, kan gimana saya untuk menghandle overthinking saya setiap hari, especially kalau malam hari capek gitu ya. Yarin Iya. mungkin relate akan hal itu. Relate Sambil main banget. HP, kok gini ya hidup ya, gitu ya. Rasa berat banget ya? Rasa berat banget ya. Oke, kalau misalnya handle overthinking sendiri, saya biasanya selalu menyibukkan diri dengan orang-orang yang selalu building conversation dengan saya. Dan membuat saya yakin bahwa saya punya seseorang atau beberapa orang untuk rely on. Contohnya seperti ini, misalnya saya ada pikiran, overthinking, oh besok gimana ya, oh besok saya ke UKM Promise gimana ya ngomongnya, pertanyaannya apa ya gitu ya. Mungkin overthinking tentang hal itu. Nah, biasanya saya akan main sama teman-teman saya, atau at least chattingan sama teman saya, membahas sesuatu hal yang lain. Sehingga saya tidak punya waktu untuk overthinking. Karena ketika kita membiarkan diri kita
bermain dan membuat percakapan dengan pikiran kita sendiri terlalu lama, saya rasa itu bukan hal yang baik karena membuat kita semakin terbakar dan terpacu untuk selalu overthinking. Tetapi ketika kita menyibukkan diri kita, mengerjakan tugas, ngobrol dengan sahabat, dan lain sebagainya, kita akan memikirkan hal yang lain di waktu itu, di tempat yang sama juga. Jadi saya akan selalu mencari kesibukan sehingga saya tidak memiliki waktu untuk overthinking lagi. Gitu sih hari Oh, ini. jadi dengan cara mencari kesibukan, Mencari chattingan bareng kesibukan. teman-teman. Jadi Betul. kebersamaannya. Kebersamaan itu penting. Iya, betul Gitu. banget. Gitu sih, kebersamaan itu penting dan juga membangun kesibukan dengan teman-teman. Tapi teman-teman yang kalian suka ya, bukan membangun kesibukan dengan orang-orang yang tidak suka, namanya itu keributan ya. Iya, bisa menguras energi lagi. Menguras energi lagi, tambah Ma- overthinking lagi nanti Iya, ya kan. betul banget, Betul, Kak. seperti itu sih. Oke, pernah nggak sih kakak itu ngalamin kayak dianggap orang itu nganggapnya tuh kayak remeh banget gitu loh. Hmm. Padahal itu bagi kakak tuh kayak berat banget gitu loh, Kak. Oke. Mungkin tadi ya menyambung yang glamorous life tadi ya. Iya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah yang menonton ini di talk show ini dan juga di podcast ini dari UKM Promise mengira bahwa menjadi duta wisata, duta apapun deh, pasti kita punya kehidupan yang enak gitu ya. Pasti orang-orang mengira bahwa ya kamu kan jadi duta, kamu kan dibayar, kamu kan gini-gini nanti dapat makanan dan gini-gini. Tapi keraguan itu pasti akan ada underestimate dari orang lain ketika Iya. melihat itu. Orang lain tidak akan pernah melihat kehidupan kenyataan kita seperti apa karena mereka bukan kita. The only person that know ourselves adalah kita sendiri. Gitu. Dan saya percaya akan hal itu. Jadi selama saya enjoy menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani apa yang saya lakukan, mau orang berkata apa selagi itu masukannya itu bukan untuk istilahnya bukan untuk memberikan masukan kepada saya tidak akan hiraukan itu. Tapi ketika mereka memberikan masukan kepada saya untuk membangun saya, mereka meragukan, kamu kok kayak gini sih, tapi kamu better kayak gini deh, misalnya. Nah, itu baru saya akan consider untuk bisa menjadi masukan yang berharga bagi saya, gitu ya. Tapi kalau misalnya keraguan itu tanpa alasan yang jelas, maka kita sebaiknya untuk menghindar dari orang-orang tersebut untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi, gitu sih. Oke, berarti pandai-pandai kita memilih suatu pendapat yang bisa kita terapkan. Betul, ya, Kak. dalam hidup ini harus memilih dan memilah. Oh seperti iya, itu. karena kalau nggak gitu kita pastinya bakal overthinking terus tiap Overthinking hari. terus, capek. Ya kan, banget. setiap hari menjalani itu gitu. Kayak mentalnya masih langsung turun. Terombang-ambing ya, Iya. especially sebagai mahasiswa nih saya nih. Sama, Kak. Ya kan? Iya. Pasti capek banget tuh pasti. Pasti. Halo teman-teman Promain, kembali lagi di podcast Collab, podcast The Unseen Struggle. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman Promain yang mau tanya jawab dengan Kak Valdo, silahkan banget, dipersilahkan sekali nih. Oke, yang masih penasaran gitu ya, Iya. boleh nih kita Yang sesi masih- tanya jawab hari ini. Yang masih penasaran dengan Denok Kenang itu apa? Oke, Dan juga boleh. tips and triknya biar jadi kakak itu gimana? Waduh, boleh tuh. Siapa tahu ada yang butuh semangat dari Kak Valdo ya. Oke, sobat-sobat Promise yang ada di rumah. Boleh nih, oke kita sesi tanya jawab nih. Silahkan yang ingin bertanya teman-teman. Halo Kak. Halo. Perkenalkan nama saya Aurel. Saya ingin bertanya nih sama Kak Valdo. Selama kakak menjadi Kenang Semarang nih, apa life skill yang dibutuhin selama menjadi Kenang Semarang nih Kak? Saya penasaran banget nih. Oke, Aurel ya tadi ya. Oke, terima kasih Aurel atas pertanyaannya. Ini saya jawab langsung atau bagaimana, Yari? Langsung aja, Langsung Kak. aja ya. Oke. Apa life skill ya tadi yang diperlukan untuk menjadi Denok Kenang Kota Semarang? Well, kita kalau di Denok Kenang itu ada namanya brain, beauty, and behavior. Ya, bahwa pastinya kemampuan untuk merawat diri, kemampuan untuk grooming, kemampuan untuk menata dirinya biar ganteng, biar cantik. Tapi ganteng dan cantik itu adalah suatu hal yang relatif ya kalau kata orang-orang. Yang penting adalah teman-teman percaya diri, self confidence. Itu yang pertama. Yang kedua adalah brain, ya. Kita harus punya namanya kemampuan public speaking, communication skill. Karena bagaimana kita promosi budaya pariwisata, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, ya dengan skill kita dalam public speaking itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk promosi nih. Ini loh Semarang, ini loh apa yang bisa dijual dari kota Semarang, promosinya, budayanya, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang ketiga,
ya, knowledge tentang Kota Semarang itu sendiri, pariwisatanya, budayanya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada namanya adalah behavior, etika. Kita adalah tentunya merepresentasikan masyarakat Jawa. Unggah-ungguhnya itu pasti diperlukan. Sebagai generasi muda, kita harus hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Unggah-ungguh etika juga dilihat oleh mereka. Jadi kalau aku bisa summarize 4 hal penting dan 3 hal utama yang perlu dipunyai oleh teman-teman selama menjadi Denok Kenang Kota Semarang itu sih. Brain, beauty, behavior. Tidak hanya memiliki paras yang cantik, yang ganteng, yang menawan, tetapi juga punya etika dan punya kemampuan untuk critical thinking dalam knowledge yang teman-teman punya. Gitu sih. Sama-sama Aurel, terima kasih atas Oke. pertanyaannya. Sudah terjawab ya Aurel? Sudah Sudah. banget. Oke. Oke, sip. Sama-sama Aurel. Oke, kita beri kesempatan yang lain nih. Siapa lagi yang mau bertanya nih? Oke, antusias ya, Sobat Uh-uh. Promais ya. Sangat-sangat Tepuk antusias tangan dulu dong. Wow. Halo Kak, Halo. nama aku Laila Cantika. Aku mau bertanya, kalau orang introvert itu bisa nggak jadi Kenang Semarang? Oke. Laila. Laila. Laila ya? Ya. Oke, aku manggilnya Laila. Oke, bisa nggak sih orang introvert jadi Denok Kenang Kota Semarang? Jawabannya bisa banget, gitu. Saya dulu introvert banget, bahkan untuk berbicara aja saya gemeteran, gitu. Tapi apakah bisa seorang introvert menjadi Denok Kenang Kota Semarang? Pastinya bisa banget. Dengan apa? Selama kita karantina, kita akan diterjunkan dan dibekali dengan ilmu-ilmu cara mengubah introvert menjadi at least bisa berbicara di depan publik, bisa punya percaya diri. Karena saya percaya orang introvert itu punya kepercayaan diri. Public speaking itu bukan berarti teman-teman harus ngomong di depan umum all the time. Tapi saya rasa teman-teman yang introvert punya kemampuan public speaking untuk berbicara sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan apa yang memang harus dibicarakan. Gitu. Jadi, apakah seorang introvert bisa menjadi Denok Kenang Kota Semarang? Pastinya bisa. Gitu. Asalkan teman-teman punya namanya self-confidence. Mau kalian introvert, ambivert, extrovert, kalau kalian nggak punya self-confidence, ya it won't happen gitu loh. Jadi jawabannya adalah bisa. Seorang introvert bisa menjadi Denok Kenang Kota Semarang. It opens from everyone. Gitu. Oke Kak. Gitu? Gimana? Ya, Terjawab ya? terjawab Oke, ya. terima kasih. Jadi semuanya bisa menjadi Denok Kenang Kota Semarang. Yang penting ada keinginan. Ada ya. keinginan. Ada keinginan. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, ada lagi. Oh, ada nih. Rame Oke, ya, Kak. rame ya. Iya Oke. dong. Promise tuh sangat aktif banget ya, Aktif, Kak. antusias Iya. ya. Keren, keren, keren. Oke, siapa dulu nih? Itu, Kak. Oke. Oke. Halo. Aku Syakra mau tanya tadi kan kayaknya kan bilang kalau pernah gemeteran gitu Mhm. untuk ngomongnya itu tipsnya biar gak gemeteran tuh gimana? Nah, Kayak grogi gitu kan ya. Hmm. Nah itu gimana Kak? oke, Syakra ya tadi ya? Oke, wow. Oke, aku menjawabnya dia menggebu-gebu juga nih. Harus dong, Kak. Harus ya, oke. Caranya biar nggak gemeteran waktu public speaking gitu ya. Kalau saya diberikan pembekalan oleh dosen saya pada saat itu adalah first things to do. Kalau kalian diundang presentasi, mau presentasi skripsi, sempro gitu ya, atau presentasi dalam professional environment adalah yang pertama, datang lebih awal. Datang lebih awal. Untuk apa? Know the environment. Kalau kita nih melihat audiens datang satu persatu, akan lebih tenang daripada kamu datang tapi audiensnya udah 100 orang ada di depanmu. Itu pasti langsung terpacu, deg, 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 parah gitu kan. Nah kalau saya, selain itu juga, saya akan pelajari seluruh materi yang harus saya persiapkan. Ya. Choky Sitohang, aku harap teman-teman tahu Choky Sitohang, itu pernah berkata, public speaking itu bukan suatu hal yang spontan. Tapi public speaking adalah suatu hal yang harus dipelajari sebelumnya. Mau seprofesional apapun teman-teman di rumah, kalau kalian nggak berlatih, ya kalian akan tetap merasa percaya dirinya kurang gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya saya tidak akan stuck melihat satu orang terus. Saya akan selalu melihat ke sana kemari, melihat audiens ke sana kemari. Biar apa nih kadang kala nih ya, kita lagi nge-MC misalnya. Nih orang jadi gini kayak gini. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang nge-distract kita, akhirnya buyar gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi pertahankan untuk tidak
melihat satu orang terus, misalnya saya melihat Yarin terus all the time dari awal sampai akhir, tapi saya melihat teman-teman yang ada di sana, di sini, atau di kanan, kiri, dan lain sebagainya. Itu mungkin 3 hal yang based on my experience itu work di aku, gitu. Jadi yang pertama itu tadi berlatih, yang kedua datang lebih awal, know your audience, dan juga yang terakhir yaitu tidak untuk menatap satu orang. At least itu yang saya pelajari, gitu. Oke. Siap diterapkan ya Kak Siap ini? diterapkan ya, Syakra? Oke, kita tes sekarang. Ayo Syakra kemari. Bercanda ya. Oke. Ada pertanyaan lagi atau mungkin gimana? Ada nih Kak, tunggu Ada aja ya. dong. Ada pastinya dong. Pasti Oke. ada dong. Halo, aku Queen. Mhm. Aku mau tanya, sebenarnya apa hal yang sering tidak disadari orang bahwa setiap struggle yang tidak tampak itu sebenarnya membangun mental yang lebih kuat? Oke. Suka nih jawabannya. Enggak. Pertanyaannya dong. Masa jawabannya? Kan belum tahu. Oke. Queen ya tadi ya. Iya, Bagaimana kita tahu bahwa struggle itu sebenarnya membangun mental. membangun mental kita. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya kita lagi struggle, itu pasti kita memikirkan gimana ya cara keluar dari situasi itu. Contohnya nih, aduh skripsian nggak di ACC nih. Gimana ya caranya di ACC dosen gitu ya? Iya. Pasti ini relate nih teman-teman promise yang ada di rumah ya kan? Siapa yang belum di ACC angkat tangan? Iya, itu dia ya. Gitu. Gimana ya caranya? Nah, itu ada di bawah alam sadar kita. Nah, kita bisa untuk melatih critical thinking kita dengan itu. Biasanya nih, saya kalau lagi struggle itu saya membuat brainstorming. Saya membuat peta apa yang harus saya lakukan duluan, lalu setelah terselesaikan apa yang harus saya lakukan dan apa selanjutnya yang saya lakukan sampai masalah itu selesai. Gitu. Jadi dari struggle itu tumbuh keinginan untuk keluar dari masalah tersebut. Dengan keinginan keluar dari masalah tersebut, kita berusaha untuk membangun plan yang harus kita susun dan kita bisa keluar dari struggle yang kita alami selama ini. Gitu sih Queen. Gimana ya? Udah terjawab? Sudah ya? Sudah, insya Allah Queen sekarang menjadi Queen of England. Oh Ya. iya, Atau julukan Queen of baru. SM ya. Wah, amin ya Kak. Amin. Oke. Gitu sih. Oke, siapa lagi nih? Oh, pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman Aduh, Proman. terakhir ya. Iya, sayang Oke, banget ya. nanti silahkan hubungi nomor di bawah ini. Oh, di bawah ini ya Kak. Silakan hubungin di bawah ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan saya Nadine. Mhm. Saya mau nanya gimana sih Kak cara menyusun kata-kata buat public speaking. Jadi kepercayaan dirinya tuh udah ada, cuma cara untuk menyusun kata-katanya itu bagaimana? Oke. Nadine ya tadi ya? Nadine. Saya ada, terima kasih Nadine sebelumnya atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab dalam 60 detik ya. Nggak bercanda. Oke. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, terima kasih. Oke, caranya gimana sih biar kita menyusun kata-kata gitu ya. Saya pernah belajar dari salah satu tokoh juga. Caranya adalah kalian berlatih nih di rumah aja deh. Kalian melihat satu benda, deskripsikan itu dalam 1 menit. Contoh, saya melihat nih pintu, ada pintu. Dalam kehidupan ini ada banyak pintu yang akan terbuka dalam hidup kita. Ada pintu yang akan leading kita ke suatu hal yang buruk atau suatu hal yang sebaliknya, atau yang baik dan lain sebagainya. Jadi develop aja 1 paragraf at least setiap hari. Nah, dengan hal itu teman-teman tidak akan terpacu dan terpaku hanya dari skrip yang kalian buat. Tapi automatically di otak kalian akan seperti ChatGPT. Tergenerate gitu ya. Jadi setelah ngomong ini harus ngomong ini, setelah itu bisa kita kembangkan seperti ini dan itu dilatih bukan dalam waktu yang singkat. Saya perlu garis bawahi ya, bukan dalam waktu yang singkat, tetapi it's a long life journey. Jadi itu perjalanan panjang yang harus dibiasakan untuk menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa untuk melihat sesuatu, berpikir, menggenerate script atau sesuatu hal yang harus kalian ucapkan, itu akan jauh lebih mudah ketika kalian nanti terjun dalam dunia komunikasi atau public speaking itu sendiri. Gitu sih Nadine. Gimana? Aman ya? Nanti coba deh lihat kamera, deskripsiin 1 menit ya. Gitu sih. Oke, terima kasih sekali Kak Oke, udah menjawab pertanyaan dari sama-sama. teman-teman Promai dan sangat menginspirasi sekali ya Kak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Semoga teman-teman bisa menerapkan tips dan juga trik yang sudah di apa namanya? Berikan Yang ya. udah diberikan ya. Oke. Oke teman-teman, ini udah
sayang banget udah habis waktunya. Saatnya ya, berpisah Kak. ya. Iya, Waduh. harus dadah. Harus dadah Harus nih, bye-bye. harus bye-bye ya. Harus Padahal nggak mau bye-bye. baba ini. Gak mau bye-bye ya, tapi kan bisa dilihat di channel YouTube-nya Promise. Iya. Kan? Nah, langsung like, subscribe, komen tuh langsung aku promosiin ya. Atau enggak nanti bisa hubungin Kak Valdo kalau Ya, masih mau tanya-tanya oke. tips and trik yang masih belum terjawab nih ya. Betul. Ada nggak sih pengorbanan yang paling berkesan nih bagi kakak? Ceritain dong ke teman-teman Promise semuanya. Pengorbanan yang paling berkesan ya. Iya. Ini di luar Dendok Kenang juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, pengorbanan yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat itu saya harus berkorban untuk tidak ikut UAS selama 1 minggu. Itu pengorbanan yang luar biasa karena kalau di Politeknik Negeri Semarang sendiri, saya diperkuliah di Polines gitu ya. UAS adalah salah satu hal yang agak sulit untuk kita izin gitu. Nah tapi saya waktu itu izin 1 minggu untuk lomba mewakili Politeknik Negeri Semarang juga. Jadi pada saat itu saya berkorban itu saya mikir untuk apakah saya harus melanjutkan lomba saya atau tidak gitu ya. Karena itu satu hal yang kita harus komit dan punya responsibility untuk nantinya kita harus mengontak seluruh dosen gitu ya untuk melakukan UAS lagi gitu. Nah itu adalah salah satu pengorbanan yang mungkin salah satu yang akan selalu saya ingat sampai kapanpun karena itu merupakan hal yang cukup nekat tapi cukup berkesan juga bagi saya gitu ya untuk berkorban untuk lomba gitu. Gitu Wah, sih. itu benar-benar menantang banget ya. Menantang banget ya. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih sobat Promise yang ada di rumah. Pastinya kita memikirkan nilai kita seperti apa gitu ya. Dan Iya. itu memilih untuk jalan itu salah satu hal yang cukup nekat tapi alhamdulillahnya menjadi berkat. Weh. Alhamdulillahnya masih diberi kesempatan buat Masih diberi kesempatan. melanjutkan UAS lagi ya. Melanjutkan meskipun UAS dan susulan. melanjutkan kuliah ya tentunya ya. Iya, tentu aja. Gitu sih. Oke nih Kak, ada nggak sih PR yang masih kakak itu gali-gali? Mhm. Masih menjadi PR buat kakak nih. PR Kayak buat perjuangan ini tuh masih butuh dikasih approve lagi nih. Oke. PR yang masih saya perlu untuk kerjakan gitu ya, Iya. masih perlu untuk diselesaikan gitu sebagai, especially sebagai Dendok Kenang Kota Semarang sendiri adalah terus untuk bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pastinya akan masih ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan gitu ya, ada beberapa project yang harus kita selesaikan dan di sela-sela project itu akan ada kesempatan untuk kita develop diri sendiri. Nah itu kami sebagai Duta Pariwisata, kami masih memiliki PR itu untuk melanjutkan serta menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai Duta Pariwisata dan memberikan impact kepada masyarakat yang ada di Kota Semarang itu sendiri gitu. Dan terakhir kali kami sudah menyelesaikan salah satu bakti sosial kami bersama teman-teman yang ada di Kampung Pelangi, adik-adik yang ada di Kampung Pelangi untuk kita mengedukasi terkait dengan budaya dan juga pariwisata Kota Semarang. Kita bekerja sama dengan salah satu organisasi yaitu Berbakti untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Jadi PR-nya apakah masih banyak? Masih banyak. Tapi insya Allah dengan kerjasama dari Dendok Kenang Kota Semarang juga itu sendiri untuk kita dapat berkolaborasi untuk dapat memberikan impact kepada masyarakat. Khususnya anak-anak muda Kota Semarang. Gitu sih Yani. Oke Kak, itu harus terus digali lagi ya. Harus berarti. terus digali lagi, betul. Oke, dari semua masalah kakak nih, gimana cara kakak tuh ngubah cara pandang diri kakak sendiri? Jadi kayak ngelihat diri kakak tuh yang dulunya kayak nggak mungkin banget buat ikut Dendok Kenang ini, tapi akhirnya sekarang menjadi mungkin nih Kak. Cara mengubah sesuatu yang mungkin nggak mungkin menjadi mungkin gitu Iya. ya adalah dengan kalau saya gitu ya memikirkan secara matang-matang. Nah, memikirkan secara matang-matang tidak hanya mempersiapkan diri untuk sebuah kesuksesan, tapi mempersiapkan diri untuk sebuah kegagalan dan beberapa kegagalan yang lain. Saya ketika mengikuti Dendok Kenang Kota Semarang sebelumnya, saya juga mengalami kegagalan-kegagalan itu. Ketika saya mengerjakan satu tes, saya gagal. Saya mengerjakan suatu tes yang harus saya ikuti di Dendok Kenang, saya gagal juga, diberikan masukan. Tetapi saya percaya bahwa sebuah kegagalan itu membuka sebuah kesempatan baru, gitu ya. Saya bisa membuat kegagalan itu dari awalnya yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dengan apa? Dengan berlatih. Tetapi tidak hanya berlatih, tetapi juga meyakinkan diri sendiri bahwa we can do that. Nah itu kadangkala teman-teman yang menjadi problem dari anak-anak muda sekarang, especially teman-teman saya juga yang ada di rumah, atau mungkin teman-teman Promise yang ada di rumah ya, bahwa kalian sudah punya apa yang kalian butuhkan untuk berubah.
kalian sudah punya privilege, kalian punya power, kalian punya voice untuk menyuarakan hal itu, tetapi kalian tidak punya keinginan. Nah, ketika tidak punya keinginan, mau apapun hal yang kalian punya, ya it wouldn't happen. Karena you don't use that. Tapi ketika kalian punya privilege, coba deh at least buat impact untuk diri kalian sendiri. Buat sesuatu hal yang nggak mungkin menjadi mungkin dengan apa yang kalian punya. Gitu sih. Nah, itu suatu hal yang selalu saya tekankan dalam hidup saya, bahwa kegagalan akan membuka kesempatan baru, dan kegagalan dapat membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dalam kegagalan itu kita belajar banyak hal yang menjadi kesalahan kita. Sehingga kita bisa transform sesuatu hal yang di pikiran kita nggak mungkin menjadi mungkin. Contohnya ketika saya menjadi Denok Kenang Kota Semarang, dulu saya tidak pernah berpikiran, alah Denok Kenang nggak mungkin deh. Kelihatannya dengan my appearance, my skill, every single thing. Tapi ketika saya punya keyakinan dan punya modal untuk itu, dan saya mau melakukannya, saya bisa mengubah suatu hal yang nggak mungkin dan menjadi mungkin. Dan contohnya adalah dengan Kenang Kota Semarang yang saya sedang emban sekarang. Gitu sih, Yarin. Oke, terakhir Gitu. nih Kak, Oke. ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi ngalamin struggle, yang mungkin baru, aduh, lagi mulai menyusun, menaiki tangga nih, tangga demi tangga, biar mereka tuh tetap semangat lagi nih Kak. Ada nggak pesannya itu? Oke, pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat Promise yang ada di rumah juga adalah jadikan sebuah kegagalan jangan sebuah keterpurukan. Kegagalan bukanlah sebuah keterpurukan, tapi kegagalan adalah sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk grow even better, know yourself, and know what you have to do. Karena dengan kegagalan teman-teman bisa belajar. Dengan kegagalan teman-teman bisa punya kesempatan baru. Tahu potensi dalam diri kalian. Mungkin sebelumnya tanpa kalian kegagalan, tanpa kalian merasa gagal, tanpa kalian menghadapi sebuah kegagalan atau beberapa kegagalan lainnya, kalian tidak akan pernah belajar apa sih yang kalian butuhkan dan kalian bisa improve. Jadi, always remember bahwa kegagalan bukan keterpurukan, tapi kegagalan adalah sebuah kesempatan. Dan Nelson Mandela tuh always said, dan aku percaya akan hal ini, bahwa you don't have to look at someone's successes, but look at how many times that they fail and learn from it. How they get up from that. How they recover from that. Jadi, jangan melihat kesuksesan seseorang, tapi lihatlah bagaimana proses mereka gagal dan mereka bangkit akan hal itu. Karena kegagalan adalah tempat belajar terbaik sebagai seorang manusia. Gitu sih. Oke, jadi pengalaman juga tempat belajar terbaik bagi kita Betul, semua, pengalaman Kak. adalah tempat terbaik untuk belajar. Gitu sih, Yarin. Oke, teman-teman semua, cerita ini benar-benar mind blowing banget. Jadi dari sebuah kegagalan itu juga bisa menjadi pencapaian yang luar biasa sekali. Pencapaian yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Denok Kenang Semarang ini. Thank you nih buat bintang tamu kita kali ini yang udah buka Sama-sama. cerita ini dengan relate dan juga super inspiratif banget ya Betul, Kak. betul. Dan buat teman-teman di luar sana, jadikan sebuah kegagalan itu sebagai motivasi untuk diri kita sendiri ya. Jangan jadi sebuah keterpurukan yang terus berlanjut sampai kita nggak mau bangkit lagi. Betul sekali. Oke, dan tentu juga makasih buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Love deh buat kalian semua. Love you. untuk sobat Promise ya yang ada di rumah. Iya, untuk sobat Promise yang ada di rumah. Oke, teman-teman Promise, kita see you. See you teman-teman. Terima kasih banyak.